Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar Raja Galuh Majalengka terbakar, 16 kios pedagang ludes dilalap api. Resah dengan bunyi knalpot bising, warga Sukamana, Kota Tasikmalaya nekat adang geng motor yang sedang konvoi. Jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor melonjak akibat pemutihan Samsat Kota Tasikmalaya kehabisan belangko STNK. Warga di Kabupaten Bandung Barat melakukan pengepungan terhadap seorang pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api rakitan. Pelaku yang sempat kabur ke atap rumah warga berhasil diamankan dan menjadi sasaran amuk massa yang emosi. Ada terjadi maling motor yang membawa senjata. Video amatir warga merekam upaya pengepungan terhadap seorang pria yang diduga pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Raya Ciampel, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ia berupaya kabur melalui atap rumah warga. Pelaku yang sudah dikepung massa akhirnya tak berkutik dan menjadi sasaran kemarahan. Seorang anggota TNI berusaha meredam emosi warga saat lelaki itu hendak diamankan. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku bersama dengan temannya melakukan pencurian motor milik warga. Korban yang memergoki berusaha mengejar pelaku yang kabur naik ke atap rumah warga setelah sempat meletuskan senjata api rakitan ke udara. Saat ini Satreskrim Polres Cimahi bersama dengan jajaran dari Polsek Padalarang dan Batu Jajar itu berhasil mengamankan satu orang yang memang diduga kuat dia sebagai pelaku kejahatan, yaitu pelaku kejahatan jenis begal curas dengan menggunakan senjata api rakitan, yang mana tersangka ini pada saat sebelum diamankan itu sempat meletuskan senjatanya sebanyak 3 kali di daerah Padalarang. Kemudian berhasil diamankan dan saat ini sedang dalam proses pengembangan oleh Satreskrim Polres Cimahi. Kini polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang kabur membawa sepeda motor korban. Diduga keduanya adalah komplotan begal motor bersenjata api rakitan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang pria di wilayah Coblong, Kota Bandung melakukan penusukan terhadap warga. Terduga pelaku juga sempat melakukan pembakaran keset masjid hingga membuat warga resah. Rekaman warga memperlihatkan saat seorang pria terlibat cekcok dengan warga di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung. Warga resah lantaran pemuda tersebut telah melakukan pembakaran keset masjid dan melakukan penusukan terhadap seorang warga. Setelah melarikan diri, terduga pelaku berhasil diamankan warga di sebuah kamar indekos di kawasan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang emosi langsung menghajarnya. Peristiwa berawal saat pelaku mondar-mandir di lokasi kejadian. Usai warga melaksanakan sholat asar, terduga pelaku kemudian masuk ke masjid dan tiba-tiba membakar keset. Pemuda itu melakukan perlawanan saat warga hendak mengamankannya, hingga salah seorang warga terkena tusukan pisau yang dibawa terduga pelaku. Jadi keset yang di atas, ya kalau nggak dipademin kan yang namanya juga kayak karpet juga kan, kayak karpet masjid itu, ya pasti besar kan. Gitu. Udah gitu di situ kita cekcok kan, menyangkut masalah perkawinan. Katanya nggak ada perkawinan di Jagbogong, kawa apa namanya. Bohong semua, kita tidak tahu siapa dia, mau apa dia, kan nggak paham maksudnya kemana, ya kan? Nah udah begitu, saya bilang, saya laporkan kau, saya bilang kamu yang saya laporkan, dia kemudian mencabut pisau, di situ kan, saya bertahan di situ. Kini belum diketahui motif terduga pelaku. Kasusnya kini sudah ditangani pihak kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Resah dengan bunyi knalpot bising, warga Sukamana, Kota Tasikmalaya nekat adang geng motor yang sedang berlalu lalang. Salah satu peserta konvoi bahkan menabrak tiang lampu saat menghindar dari adangan warga.
Seorang pengendara diduga geng motor menabrak tiang lampu saat berupaya menghindari adangan warga di Jalan Baru Kampung Pelang, Sukamanah, Kota Tasikmalaya. Warga nekat mengadang geng motor yang berlalu lalang karena resah dengan suara knalpot bising yang memekang telinga. Apalagi geng motor melakukan konvoi pada malam hari sambil memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ya itu gaul knalpotnya juga. Saya mah gak berani nanggap kalau knalpotnya kayak gitu mah dilepas saja. Terus? Ya terus saya kepancing. Ya ada bagaimana kalau gak ini gitu. Jadi warga maksudnya mau menghentikan atau apa, Pak? Mau menghentikan kalau berhenti jangan terlalu terarah. Nantinya udah jangan bolak-balik mondar-mandir gitu udah. Kalau disuruh berhenti malah ngeyel gitu. Gitu. Ngelek lah intinya mah ya. gitu. Itu sampai nabrak tiang listrik atau gimana itu, Pak, semalam, Pak? Ya, saya nggak tahu itu kata yang lihat nabrak tiang listrik ya. Itu biasanya kayak kencengnya mungkin. Akibat pengadangan, seorang pengendara terkapar dan harus dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara polisi mengamankan sejumlah motor yang ditinggalkan pemiliknya. Eko Siabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Seorang bocah laki-laki tenggelam saat bermain di aliran air irigasi Ciselang, Karawang, Jumat kemarin. Diduga korban tenggelam akibat terseret air irigasi dalam kondisi deras. Sabtu pagi, tim SAR gabungan lakukan penyisiran di aliran irigasi Ciselang, Desa Cikampek Utara guna mencari seorang bocah laki-laki yang tenggelam. Upaya pencarian disaksikan warga yang berkerumun di sekitar irigasi. Peristiwa terjadi Jumat siang saat korban berusia 12 tahun itu bermain bersama 3 temannya di atas jembatan dekat aliran irigasi usai pulang sekolah. Korban pun lalu berenang di aliran irigasi, sementara ketiga anak lainnya berada di atas jembatan. Diduga korban terseret derasnya arus hingga tenggelam. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke aparat. Terjadi bahwasanya seorang anak tenggelam. Kronologis korban sedang melakukan aktivitas berenang dengan teman-temannya, dan karena memang saat itu arusnya kuat, korban akhirnya tenggelam terbawa arus begitu. Ada berapa perahu karet, Bang, yang diturunkan untuk pencarian? Hari ini masuk hari pencarian kedua ya, hari Sabtu kita ada 4 perahu karet. Alhamdulillah, rencana kita akan melakukan pencarian dari lokasi kejadian sampai BTT 17 kurang lebih. Hari kedua pencarian, Sabtu sore tim SAR gabungan akhirnya menemukan bocah laki-laki yang tenggelam di aliran irigasi Ciselang, Karawang. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa sejauh 900 meter dari lokasi tenggelam. Korban yang masih duduk di kelas 6 SD itu tengah berenang bersama teman-temannya. Korban yang tak kuat menahan deras air hingga akhirnya terseret. Kini korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Akli melaporkan dari Karawang. Sementara di Kabupaten Bogor, usai 2 hari pencarian, bocah perempuan yang hanyut di selokan dekat rumahnya ditemukan sudah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 22 km dari titik tenggelam. Duka menyambut kedatangan jenazah bocah berusia 4 tahun di rumahnya di Kompleks Perumahan Alam Tirta, Desa Pagelaran, Kabupaten Bogor. Bocah perempuan itu hanyut terseret arus selokan dekat rumahnya. 2 hari pencarian, jasadnya ditemukan tim SAR gabungan terdampar di tepi aliran Sungai Cisadane, Desa Karikil, Sabtu siang. Tubuhnya tersangkut di antara bebatuan dengan jarak sekitar 22 km dari tempat korban hanyut. Tragedi terjadi pada Kamis sore ketika korban bermain hujan bersama sang kakak laki-laki. Saat itu sandal korban terlepas mengikuti arus selokan. Korban yang berupaya mengejar sandalnya malah terpeleset dan masuk saluran drainase. Korban ditemukan sekitar 2,5 kilo dari titik kejadian, dan korban dalam keadaan nyangkut di pinggiran sungai, terlungkup dan keadaan terlungkup. Kami menerima info dari warga sekitar dan tim kami langsung menyampiri. Itu sekitar pukul 10.20 tim kami berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan MD. Lokasinya tadi tepatnya? Lokasinya di Ciseeng,
sekitar Seyang di aliran Sungai Cisadane. Kini jenazah korban telah dimakamkan pada Sabtu lalu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 11 tersangka pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Cirebon akhirnya diringkus. Modus para pelaku mencari sepeda motor yang terparkir di tempat sepi dan merampas paksa korban di jalanan dengan senjata tajam. Belasan tersangka kejahatan jalanan ini diringkus petugas Satreskrim Polresta Cirebon dan Polsek Jajaran pada Rabu sore. Para tersangka yang beraksi sendirian hingga tandem ditangkap petugas tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya masing-masing. Bahkan salah satu tersangka ditangkap oleh warga dan sempat menjadi bulan-bulanan. Selain tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 34 kendaraan bermotor hasil kejahatan, kunci T hingga senjata tajam. Para tersangka menggunakan modus hunting dengan mencari motor yang terparkir dan pengendara yang melewati jalanan sepi. Dari 11 tersangka, beberapa tersangka merupakan begal sadis yang melukai korban dengan senjata tajam. Tersangkanya ada 11 ya. Inisialnya AS, S, AM, MWP, M, NK, HK, AM, HI, T, dan AR. Modus operandinya ada yang dengan pencurian dengan kekerasan, kemudian ada yang menggunakan kunci palsu, letter T, ya. Kemudian ada yang dengan langsung ngambil ya. Sedang sejumlah kendaraan yang berhasil diidentifikasi langsung diserahkan ke pemiliknya. Lama Bu? Dari 13 April, alhamdulillah ketemu pas tanggal 20 April. Hilang di mana Bu? Hilang di rumah. Gimana Bu? Di mana Bu? Bisa hilang mana? Di parkiran atau? Iya, di parkiran. Sebenarnya nyangka nggak Bu motor bisa balik lagi Bu? Nyangka karena insya Allah kerja kepolisian dan semua warga, kemudian dengan kerjasama semua pihak akan berhasil. Kini polisi masih menyelidiki dan memburu tersangka lain yang masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.